sahabat psikologi, kembali bersama kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang skala pengukuran. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Aniswatul Hasanah dan rekan saya Weli Yuliani, kemudian ada Rima Anjani, Khairiati, Isti Indriana Safitri, dan Hanifah Rahimah. Nah sebelumnya teman-teman, kita harus mengetahui dulu dalam skala pengukuran apa aja sih masalah yang akan dibahas. Ada 3 pokok masalahnya. Yang pertama, apa itu skala Goodman? Yang kedua, bagaimana cara mengukur instrumen? Dan yang ketiga, apa saja sih macam-macam dari skala pengukuran? Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, selanjutnya ada macam-macam skala. Yang pertama, skala Likert. Pengertian skala Likert merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Biasanya, pertanyaan yang dipakai untuk penelitian disebut variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik. Tujuan yang dimaksud adalah skala Likert 1-5 pilihan dengan gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Nah, selanjutnya ada skala Goodman. Skala pengukuran tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi. Jadi, kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, dan 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah jumlah instrumen penelitian tergantung dari variabel penelitian yang akan diteliti. Nah, misalnya di sini kita akan meneliti pengaruh kepemimpinan kerja dan produktivitas kerja dari lembaga. Jadi di sini tuh ada 3 instrumen yang akan diteliti. Yang pertama itu adalah instrumen untuk mengukur kepemimpinan, yang kedua instrumen untuk mengukur iklim kerja, dan yang ketiga adalah instrumen untuk mengukur produktivitas kerja. Cara mengukur instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam bidang sosial umumnya dan khususnya di bidang bisnis yang sudah baku sulit ditemukan. Untuk itu, maka penelitian harus mampu membuat instrumennya akan digunakan untuk penelitian. Tolak ukur dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditentukan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti dalam objek warna merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan data warna putih. Hasil penelitian tidak valid. Selanjutnya ada pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama ada validitas. Yang pertama pada validitas itu adalah pengujian validitas konstruk atau construct validity. Yang kedua ada pengujian validitas isi atau content validity. Yang ketiga ada pengujian validitas eksternal. Yang kedua ada reliabilitas. Pertama pada reliabilitas itu, yang pertama adalah test retest, yang kedua ekuivalen, yang ketiga ada gabungan, dan yang keempat ada internal consistency. Berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan, maka kesimpulannya itu instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penarikan akan tergantung pada jumlah variabel. Bila tabel penelitian 5, maka jumlah instrumen penelitian juga 5.
Instrumen penelitian sudah ada yang dilakukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Terima kasih.